Assalamualaikum Bu Karyati. Waalaikumsalam Bu Rumi. Eh, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Tetapi ini saya apa ya Bu, ada kepikiran Bu, kepikiran dengan anak-anak tadi. Saya tadi kan habis ngajar di kelas 10 PM2 ya Bu. Lah, di Ya. situ tadi itu kok saya merasa saya agak emosi gitu Bu. Tapi saya tahan-tahan Bu supaya saya itu tidak emosi begitu Bu. Hmm, Kalau boleh tahu nih Bu, tadi kan habis ngajar. Iya. Kenapa kok bisa emosi? Tadi waktu saya masuk kelas itu kan saya masuknya jam 8.30 ya Bu, tapi saya masuk itu kok di kelas itu anaknya tidak lengkap. Itu ada 3 anak tadi Bu yang tidak masuk. Saya tungguin, terus saya juga minta kepada teman-temannya untuk mengirimkan WA supaya mereka itu segera masuk kelas, tetapi ternyata sampai 30 menit itu anak-anak itu baru masuk Bu Rumi. Nah, setelah saya tanya, dari mana? Ternyata banyak ada yang dari kantin, ada yang dari toilet. Jadi dari sini kan saya merasa, oh kok saya gagal ya? Saya merasa gagal ya. Kok anak-anak tidak tertib ya? Seperti itu, Bu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi dengan kondisi seperti itu kita hari ini, jadi kita ngobrol ini, kita akan membicarakan tentang itu ya Bu ya. Kita akan mencari solusi begitu nggih. Iya Bu, jadi nanti dari saya minta waktunya Bu Rumi untuk kita coaching sebentar ini ya Bu. Jadi nanti saya berharap setelah kita melakukan coaching ini, saya bisa mendapatkan solusi ya Bu, bagaimana untuk menangani anak-anak tersebut sehingga berikutnya itu anak-anak itu akan disiplin begitu Bu. Oke, baik. Hari ini kita ngobrol tentang itu ya, Bu, ya. Jadi Ya, Bu Karyati sedang ada masalah dengan murid-muridnya. Intinya anak-anak ini kurang disiplin waktu, begitu ya, Bu, ya. iya Bu. Anak-anak ini, apakah itu terjadi setiap hari, Bu? Jadi tidak hanya jam pertama saja seperti itu? Eh, Itu saya sudah beberapa kali, Bu. Jadi Hmm. awal-awal masuk pelajaran itu kan ini kelas 10 ya, jadi awal-awal dulu masuk pertama itu anak itu masih, Bu, masih rajin lah, maksudnya masih disiplin mereka setiap saya masuk kelas itu, di jam saya itu mereka masih lengkap. Tapi pertemuan ketiga, pertemuan keempat itu kok anak ini nggak ada ya, dari mana ya? Setelah di kelas itu saya tanya, kenapa, dari mana gitu, ya itu jawabannya Bu, ada yang Bu saya sarapan, Bu saya tadi itu ke toilet, toiletnya itu jauh Bu, masa toilet itu katanya itu ke masjid loh Bu, masjid itu padahal kan agak jauh dari sekolahan. Oh, Ya saya alah. gimana ya Bu, ya saya nasihati lah Bu, Iya. kenapa ya kalau misalkan kamu ke toilet kan di sekolah itu ada toilet, kenapa tidak di toilet sekolahan saja, seperti itu. Kalau yang jajan tadi ya saya kasih tahu, kalau jajannya itu ya sudah nanti waktu kalian itu istirahat, kenapa sekarang, begitu Bu. Lah, saya nasihati itu, ya sudah mereka itu, "Iya Bu, iya Bu, iya Bu," gitu. Tapi, di pertemuan selanjutnya itu masih lagi Bu melakukan seperti itu. Oh, Itu begitu. hanya bertahan mungkin seminggu, 2 minggu gitu Bu. Oh, begitu. Baik, Bu. Jadi permasalahannya sekarang itu memang anak-anak sepertinya memang sengaja ya, Bu, ya, mencari-cari, apa namanya, alasan untuk bisa masuk kelas itu terlambat, seperti itu. Kalau yang saya tangkap dari apa yang Bu Karyati, eee, bicarakan tadi. Nah, Iya Bu. eee, apakah semua kelas yang Ibu ajar itu seperti itu, Bu? Tidak, Bu. Jadi ada di kelas-kelas tertentu itu, yaitu juga kelas 10 Bu, itu anaknya itu tertib Bu, anak itu disiplin. Jadi setiap saya masuk kelas itu, mereka itu selalu lengkap, selalu ada gitu loh Bu. Lah, jadi saya juga heran sendiri kenapa kok di kelas itu, satu kelas itu seperti ini ya, padahal dari kasus itu saya sudah beberapa cara Bu menanganinya. Yang pertama saya sudah menasehati secara langsung, yang kedua itu dia melakukan lagi itu saya sudah koordinasi dengan wali kelas, dengan guru BK. Nah, ternyata mereka itu masih mengulangi lagi. Ada sekali-sekali itu ada juga wali kelasnya itu yang atau BK juga itu sudah sampai memanggil orang tua, Bu, tapi mereka itu masih melakukan lagi sampai sekarang, Bu. Seperti itu. Nah, di kelas yang satunya itu, Bu, yang Bu Karyati ampuh, itu kan anaknya, tertib ya, rajin ya, Iya. nggih. Nah, resepnya ketika, maksud saya
apa yang Bu Karyati lakukan di kelas itu sampai anak-anak itu bisa tertib seketika pelajarannya Bu Karyati, tapi kok di kelas lain itu tidak bisa seperti itu. Jadi apa yang Bu Karyati lakukan di kelas yang rajin tadi? Ya. Ternyata gini Bu, kan itu letak kelasnya berbeda ya Bu, Ya. maksudnya letaknya itu ada yang di sebelah sini, di sebelah, maksudnya gedungnya berbeda. Jadi ada yang kelas satunya yang anaknya disiplin tertib itu, di situ itu apa ya Bu, sarananya itu lengkap Bu, LCD ada, kipas anginnya ada. Jadi kalau di kelas itu saya mengajarnya itu ya saya bisa menggunakan LCD dengan maksimal. Jadi dengan adanya LCD dan itu kan saya bisa melakukan pembelajaran secara lengkap juga ya Bu, maksudnya bisa saya menggunakan ice breaking, saya bisa menggunakan PowerPoint, saya bisa menggunakan video-video dan lain-lain sehingga menurut saya anak-anak itu lebih bersemangat Bu di kelas itu. Jadi setiap pelajaran saya mungkin anak-anak itu semangat, oh ini pelajarannya matematika jadi saya akan masuk kelas. Terus yang di kelas satunya itu yang anaknya itu ada yang tidak disiplin tadi, itu fasilitasnya kurang lengkap Bu, LCD itu rusak, jadi tidak bisa digunakan. Anak-anak juga ngeluh, kok oh ini kok kipas anginnya nggak ada ya, panas, seperti itu Bu. Ya, ya. Ya, saya bisa paham dari yang kita bicarakan tadi. Sepertinya memang kalau menurut saya ini ya, Iya, sarana itu penting ya Bu ya. Jadi dengan kondisi kelas, kondisi anak-anak yang seperti itu, rencana ke depan nih yang akan Bu Karyati lakukan untuk mengatasi anak-anak yang kurang rajin tadi, biar dia bisa jadi lebih disiplin, lebih rajin untuk masuk kelas itu seperti apa rencananya Bu Karyati nanti seperti apa? Oh iya Bu, ini tadi itu saya kepikiran Bu. Jadi saya rasa anak itu akan lebih suka ya Bu kalau belajarnya itu bervariasi ya Bu. Misalkan, oh mungkin ini bisa ada permainan, oh ini ada ice breaking-nya, atau mungkin ini ada mindfulness-nya dan seterusnya. Jadi nanti di kelas yang satunya itu saya berencana gini, walaupun di sana itu mungkin tadi belum ada LCD ya Bu, tapi saya Ya. kepikiran nanti saya akan membawakan di sekolahan itu juga ada LCD yang belum dipasang ya Bu. Jadi itu masih bisa mobile, jadi bisa dibawa kemana-mana. Jadi saya rasa nanti saya bisa menggunakan itu ya Bu. Dan nanti saya akan apa ya, menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi. Kita kan sudah mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi, terus mindfulness itu nanti insya Allah saya akan terapkan di situ dengan saya membawa LCD yang bisa dibawa kemana-mana Ibu. Saya rasa, oh iya ternyata saya baru ingat Bu tadi, oh itu nanti bisa saya gunakan gitu Bu. Oke, jadi itu rencana ke depannya Bu Karyati ya, Iya, bisa membawa jadi kayak moving kemana-mana. iya Nanti untuk bisa. yang belum mendukung fasilitasnya, bisa difasilitasi dengan LCD yang masih belum terpasang begitu ya Bu ya. Nanti Iya, bisa disorotkan mungkin ke papan atau ke tembok seperti itu ya untuk membuat pembelajaran lebih menarik. iya, Nah, satu pertanyaan saya lagi nih Bu. Kan ruang kelasnya tentu saja berbeda kan Bu ya, iya dari betul Bu. tadi, di kelas yang pertama tadi, gedungnya baru, seperti itu. Nah, kemudian yang kelas kedua tadi, gedungnya sudah gedung lama, seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal itu bagaimana Bu? Ya nanti saya akan konsultasikan ya Bu dengan Wakasarpras ya, yang mereka kan paham betul dengan keadaan gedungnya atau kelasnya. Jadi nanti saya akan konsultasikan dengan tadi misalkan saya membawa LCD, ada nggak jaringan listriknya, misalkan nanti bisa nggak saya temboknya misalkan itu saya pakai kayak seperti itu. Jadi nanti saya akan konsultasikan dengan Wakasarpras, mudah-mudahan nanti dengan saya konsultasikan itu saya bisa melaksanakan pembelajaran itu sehingga anak itu akan bersemangat untuk mengikuti pelajaran saya gitu Bu. Baik, gitu ya Bu ya, rencana yang sangat sangat luar biasa menurut saya. Dengan seperti itu Bu Karyati rela untuk berat-berat membawa LCD kemana-mana, bawa laptop kemana-mana, begitu nih. Padahal kan yang kelas yang lain sudah sarana prasarananya sudah mendukung. Dan Bu Karyati rela untuk melakukan itu demi agar anak-anak bisa lebih
tertarik dengan pembelajaran Ibu, lebih Iya. bisa menikmati pembelajaran Ibu, lebih bisa merindukan, ini pelajarannya Bu Karyati loh, gitu kan. Iya, Bu. Lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran Ibu, seperti itu. Luar Iya, biasa, Bu. Bu. Nah, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, Bu, bagaimana perasaan Bu Karyati tentang apa yang sudah kita bicarakan tadi? Iya, Bu, lah setelah kita coaching sebentar ya, Bu, saya sudah apa Hmm. ya, Bu, hati saya merasa lega ya, Bu, saya bisa mendapatkan solusi bagaimana untuk membuat anak itu tertarik dengan pembelajaran saya, sehingga anak-anak nanti itu akan lebih disiplin. Anak itu akan merindukan, jadi mereka itu akan mengharapkan kedatangan saya di kelas mereka ya, Bu. Jadi Iya. itu yang sudah membuat saya sedikit lega, Bu. Jadi plong. Sehingga dengan coaching ini itu akan apa ya, Bu, membuat saya bersemangat untuk saya mengajar di kelas itu. Nah, itulah. Bu Karyati memang luar biasa ya, sebagai apa ya, wujud tanggung jawab Ibu sebagai seorang guru begitu rela benar-benar menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif demi anak-anak seperti itu. Itu hal yang luar biasa menurut saya. Ya. Dan sebenarnya untuk permasalahan-permasalahan yang seperti tadi Bu Karyati ceritakan itu sudah menjadi masalah yang hampir di semua sekolah mungkin ada ya Bu ya permasalahan seperti itu. Dan solusi Iya. yang Bu Karyati ungkapkan tadi mungkin bisa menjadi pembelajaran juga untuk saya. Karena di sekolah saya juga tidak semua kelas memiliki fasilitas yang baik seperti itu dan ini sedang dalam proses perbaikan untuk fasilitas itu. Semoga kedepannya nanti kita bisa atau mampu untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih kreatif lagi demi anak-anak kita. Amin. Doakan ya, Bu, mohon doanya semoga ini nanti bisa menjadi ide yang cemerlang, Bu, untuk mendisiplinkan anak saya. Terima kasih atas waktu Bu Rumi sudah mau mendengarkan curhatan saya, sudah memfasilitasi saya untuk coaching kali ini. Terima kasih Bu Rumi. Sama-sama Bu Karyati, saya juga berterima kasih kepada Bu Karyati untuk semua obrolan kita hari ini. Ya, terima kasih Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Karyati.